Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Kidul bersama dengan Wakil Bupati Gunung Kidul menggelar kegiatan mekanisme audit stunting tahun 2024 di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Kamis, 22 Februari 2024. Perlu kita ketahui, menyinggung soal bonus demografi dan generasi emas mendatang tentunya tidak terlepas dari stunting, ucap Wakil Bupati Gunung Kidul Heri Susanto. Heri juga mengatakan, bahwasannya pembangunan tidak hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan dari sektor sumber daya manusia utamanya dalam menangani stunting. Kegiatan tersebut dihadiri oleh TPK Kalurahan serta pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani stunting. Heri juga berpesan untuk serius dalam mendata kasus stunting di tahun 2024 juga akumulasi kebutuhan anggaran untuk menanganinya. Pertama, ini kegiatan rutin dalam rangka koordinasi, penanganan, dan tentunya penurunan stunting di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul dari total data yang masuk, terutama dari Dinas Kesehatan, kisaran 15,25%, dan kalau bicara kuantitatif itu sekitar 4.300 orang yang berprevalensi stunting. Walaupun angka BPS itu mengeluarkan di angka 23,sekian%, tapi apapun bagi kita, bagi pemerintah tentu tidak melihat apakah jumlah secara kuantitatif yang menjadi tolak ukur kita, tidak, tetapi setiap orang, setiap anak yang berpotensi stunting tentu pemerintah harus hadir, karena mereka semua adalah generasi penerus, generasi bangsa yang setiap saat kita selalu deklarasikan bagaimana generasi emas, bagaimana generasi 2045 berada pada mereka semua. Kita khawatir tentunya kalau stunting ini tidak tertangani dengan baik, tidak dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya sangat berdampak bagaimana penanganan dan pengentasan stunting, ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa dan negara ini, karena kita berada dalam posisi jumlah kuantitas penduduk dengan usia produktif yang sangat tinggi tetapi tidak mempunyai produktivitas. Ini tentunya akan masuk kepada tataran kewajiban pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Pasal 34 Wakil Presiden yang ke-1, anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Dan negara tentu akan sangat berat untuk menghadapi semua ini apabila ini tidak kita lakukan penanganan secara intensif dari saat ini. Pak, untuk target audit tadi bergeser ke tebus sama talian apa gimana, Pak? Bukan bergeser, karena memang ada skala prioritas dari setiap tahun, begitu dari tahun satu dengan tahun berikutnya, tentu dengan ketersediaan anggaran yang ada, tentunya dengan pemetaan-pemetaan yang lain, maka sekarang yang menjadi lokusnya adalah di tebus dan juga di palian. Tapi bukan berarti di tempat lain kita tidak, diabaikan, tidak. Semua juga kita harus atasi, dan mudah-mudahan ini semua akan menjadi menjadi upaya yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya putra-putri kita, anak-anak kita yang dalam usia dini berpotensi stunting dapat segera tertangani, tentunya secara simultan juga yang ibu hamil, kemudian untuk yang catin itu juga terus harus diedukasi, sehingga pada akhirnya nanti jangan sampai stunting yang sudah kita tangani ini muncul kembali karena adanya edukasi atau pembinaan atau kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, sehingga akan melahirkan bayi stunting kembali, jangan sampai. Pak, satu lagi Pak, kaitannya tentang program salah satu paslon tadi Pak, itu kan berkorelasi sama pencegahan stunting di sini ya Pak ya. Nanti mekanisme seperti apa Pak? Kita belum tahu, tapi kita lihat manfaatnya aja. Saya yakin itu manfaatnya akan sangat besar, karena itu akan bersentuhan langsung kepada saudara-saudara kita atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita, putra-putri kita yang memang dalam usia pertumbuhan membutuhkan gizi yang cukup untuk kecerdasannya, untuk perkembangan mentalnya, dan juga untuk bagaimana meningkatkan produktivitasnya nanti. Oke, siap, cukup. Mengabarkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Hari Irawan untuk Jogja Berkabar. Saya untuk daging berapa, yang untuk beli susu berapa. Dari pertama kali saya